Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas Teknologi Pendidikan. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu keterampilan dalam menyimak. Nah, keterampilan menyimak itu yang harus dipahami yang pertama, menyimak merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan seorang bila dilihat proses perolehan bahasa. Yang kedua, sebelum anak melakukan berbicara, membaca apalagi menulis, kegiatan menyimaklah yang paling pertama kali digunakan. Dan yang ketiga, menurut Tarigan 1989 menyatakan bahwa menyimak hampir bahwa sering disamakan dengan mendengarkan, sedangkan mendengarkan sering dibedakan dengan menyimak. Nah, mendengar atau mendengarkan yaitu kita dapat membedakannya di sini. Yang pertama adalah mendengarkan. Menurut Kubi 1975 merupakan bahwa salah satu kegiatan menangkap suara atau bunyi dengan telinga dengan sengaja atau terencana. Dan mendengar menurut Tarigan 1989 kegiatan menangkap bunyi atau suara dengan telinga tanpa sengaja atau terencana. Contohnya, mendengarkan suara guru atau teman. Dan yang kedua, mendengar suara deru mobil atau teriakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk di menyimak. Menyimak memiliki kandungan makna yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan mendengar dan mendengarkan. Yang kedua, kegiatan menyimak perlu dibedakan dengan mendengarkan. Yang ketiga, kegiatan menyimak dapat dilakukan seseorang dengan bunyi bahasa sebagai sasarannya, sedangkan mendengar atau mendengarkan sasarannya dapat berupa bunyi apa saja. Kegiatan menyimak dan yang terakhir adalah kegiatan menyimak dapat dilakukan dengan sengaja atau terencana dan ada usaha memahami atau menikmati apa yang disimaknya. Nah, terdapat perbedaan antara menyimak dan mendengarkan. Yang pertama yaitu dan ada tidaknya unsur kesengajaan. Yang kedua adalah ada tidaknya usaha untuk memahami dan menikmati. Yang ketiga adalah mengandung unsur mendengar dan mendengarkan dan bukan sebaliknya. Nah, di sini ada tahap menyimak. Tahapan menyimak yang pertama adalah di mana kita mendengarkan. Yang kedua, kita mengidentifikasi. Yang ketiga, kita menafsirkan. Yang keempat, memahami. Dan yang kelima, menilai. Dan yang terakhir adalah kita menanggapi. Nah, di sini tentu kita mengetahui bahwa adanya tujuan menyimak. Adapun tujuan menyimak yaitu yang pertama mendapatkan fakta, yang kedua menganalisis fakta, yang ketiga mengevaluasi fakta, yang keempat mendapat inspirasi, yang kelima menghibur diri, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berbicara. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Faktor yang mempengaruhi dalam menyimak yang pertama adalah faktor sikap menyimak. Yang kedua, faktor perhatian menyimak. Faktor menyimak sendiri atau motivasi, dan yang terakhir adalah faktor keadaan emosi penyimak. Nah, ada beberapa macam bentuk menyimak, yaitu yang pertama adalah menyimak berita, menyimak dialog, menyimak iklan, menyimak petunjuk, dan menyimak pidato. Menyimak terdapat dua jenis. Yang pertama adalah menyimak ekstensif, yang kedua adalah menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu dibawa bimbingan langsung dari seorang guru. Nah, ada 4 macam menyimak ekstensif, yaitu yang pertama adalah menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, yang ketiga menyimak estetik, yang keempat menyimak pasif. Nah, ada beberapa macam menyimak ekstensif. Yang pertama adalah menyimak sosial, yaitu mendengarkan orang tua memberikan nasihat,
percakapan sesama teman. Dan menyimak sekunder yaitu menyimak secara kebetulan karena sedang melakukan aktivitas lain sambil menulis, mendengarkan acara radio, melukis atau menggambar, sambil melihat siaran televisi sekilas atau mendengarkan musik. Yang ketiga adalah menyimak estetik, di mana menyimak estetik ini yaitu menyimak seperti menyimak puisi, drama, cerita lakon yang dibawakan oleh guru atau orang lain. Dan yang terakhir adalah menyimak pasif, yaitu menyimak pasif contohnya menyimak suatu bahasa, penerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar. Contohnya tukang becak yang biasa mengantarkan turis secara tidak langsung pandai berbicara menggunakan bahasa asing. Nah, menyimak intensif. Menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam menyimak insentif diantaranya yaitu menyimak insentif pada dasarnya menyimak pemahaman, menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi pemikiran dan perasaan yang tinggi. Menyimak insentif pada dasarnya memahami bahasa formal dan menyimak insentif memerlukan produksi materi yang disimak. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang keterampilan dalam menyimak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.